Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang terkait dengan tim DVI Polda Jawa Timur yang telah mengidentifikasi 48 korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saudara, identifikasi masih dilakukan pada 17 kantong jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Identifikasi dilakukan dengan metode pencocokan DNA dan data postmortem serta antemortem. Diperkirakan proses identifikasi selesai dalam 2 hari ataupun hingga 3 hari ke depan. Setelah identifikasi saudara, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. 67 nyawa manusia hilang dalam peristiwa ini. Salah satu keluarga korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo minta penyebab ambruknya Ponpes diungkap agar peristiwa yang membuat mereka kehilangan anggota keluarga tidak terulang kembali. Ya nggak apa-apa, jadi kan kita tahu awal mulanya itu seperti apa, kok sampai runtuh seperti ini. Kalaupun runtuh kenapa kan, jadi biar kedepannya itu bisa direnovasi lagi, diperbaiki lagi ke depannya, biar tidak terjadi yang seperti ini. Setelah evakuasi korban selesai, proses hukum diintensifkan untuk menelisik dugaan kelalaian dalam peristiwa ini. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Naiknya status hukum menunjukkan polisi menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini. Telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Selain menunggu proses identifikasi korban yang masih berjalan, proses penyidikan polisi pun berjalan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, saudara. Lalu seperti apa tahapan yang akan berjalan dalam pengusutan kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Fajah Hajar yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Fikar. Selamat petang, Pak Yasir. Pak Fikar, Anda melihatnya seperti apa nih makna dari polisi akhirnya menaikkan kasus ini ke status penyidikan? Iya. Saya kira ini keyakinan polisi bahwa peristiwa ini bukan semata-mata dilahirkan oleh gejala alam, gitu ya. Artinya bukan karena ada angin ribut atau badai atau apapun yang bersifat alamiah, gitu. Tetapi ini lebih disebabkan oleh robohnya atau ambruknya sebuah bangunan. Dan bangunan itu dibangun oleh ada yang bertanggung jawab, gitu ya, dibangun oleh pihak-pihak, entah itu perusahaan, entah itu korporasi, entah itu perorangan, gitu ya. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap berdirinya bangunan itu. Nah, tentu saja juga tidak sesederhana itu. Maksud saya, sebelum mendirikan bangunan itu juga ada proses administratifnya, ada perizinan bangunan, ada
ya ada administrasinya lah untuk bisa sampai kemudian bangunan itu berdiri sebagai satu bangunan. Baik. Dan fungsi dari pemberian izin itu di situ juga sebenarnya melekat pengawasan gitu. Ya, Baik. pengawasan dari pelaksanaan perizinan, begitu. Baik, berarti memang polisi sudah menemukan ada peristiwa hukum di sini termasuk adanya dugaan kelalaian. Jikalau demikian, menurut Anda siapa saja yang berpotensi nantinya akan diperiksa oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Iya, saya kira yang pertama pasti pemilik bangunannya, gitu ya. Pemilik bangunannya. Polisi mengejar atau mencari informasi sampai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung itu, gitu ya. Kalau si penerima ya karena dia bukan ahli bangunan, mungkin ketika menerima ada surat serah terima dia tanda tangan saja gitu ya. Cuma pengecekannya, pengawasan segala macam, nah dia kan tidak menguasai area itu gitu. Dia umpamanya pengalihan ya dia tanda tangan. Nah, tetapi ada pihak ya terutama itu tadi yang menyerahkan, kemudian pihak pengawas juga. Artinya mestinya kalau menurut saya ada negara juga, pemerintah juga ya, atau pemerintah daerah umpamanya yang terlibat baik dalam proses pembangunan maupun juga penyerahan gitu, sampai dengan penyerahan. Karena bangunan itu berdiri tidak semata-mata main bangun aja, tapi ada izin, ada perizinannya gitu. Ya, walaupun pada prakteknya umpamanya lebih dulu bangunan jauh berdiri baru izinnya keluar gitu ya. Berarti menurut Anda ya, berarti menurut Anda Pak Fikar, ini tidak hanya satu pihak, tapi kalau kita lihat seperti yang tadi Anda sampaikan, ada dugaan kelalaian pada saat proses pengawasan, proses tender awalnya, pembuatan awal sampai proses pembangunan ini ya. Betul. Jadi mungkin kalau proses tender mungkin tidak bisa ditarik ya. Tetapi ketika sudah terjadi siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini ya, tendernya sudah selesai dan siapa yang bertanggung jawab, nah mulai dari situ ya. Artinya pihak atau korporasi yang melakukan pekerjaan itu pengawasnya juga, dan menurut saya bagian dari pemerintah juga, pemerintah daerah juga yang punya kewajiban juga mengawasi. Nah, itu pihak-pihak yang bertanggung jawab. Berarti pemeriksaan yang dilakukan polisi tidak hanya pihak pondok pesantren, kemudian mereka yang membangun, tapi yang bertugas sebagai mengawasi, pemerintah juga harus diikut bertanggung jawab, termasuk diperiksa oleh polisi ya, Pak Fikar? Betul, karena di setiap kota itu ada dinas namanya P2K, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota. Nah, dia yang mengawasi pembangunan di setiap kota gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus bertanggung jawab, begitu. Kemudian dalam proses penyidikannya ini, pembuktian seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh polisi? Bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk, gitu, ya. Tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sudah 200 tahun mungkin masuk akal kan begitu ya. Tapi ini kan mungkin juga belum sampai puluh tahun gitu ya itu bangunan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan gitu. Nah, karena itu setiap berdirinya sebuah bangunan, Pemda itu tidak bisa lepas tangan juga karena mereka yang memberikan izin. Nah, kecuali memang bangunan itu tidak ada izinnya. Ya, artinya itu di luar tanggung jawab Pemda, begitu. Oke, sehingga Anda juga mendorong agar pihak tersebut juga harus diperiksa oleh polisi begitu. Ini peristiwa atensinya sangat besar begitu. Menurut Anda dari sisi hukum sendiri dampaknya terhadap pengusutan kasus ini bagaimana? Saya kira ini pelajaran yang bagus ya bagi Pemda, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan yang membutuhkan bangunan ya.
intinya adalah pada aktivitas pembangunan ya di bidang apapun gitu. Ya, jadi memang diperlukan tidak hanya perizinan dalam pengertian administratif izinnya keluar, kemudian tidak ada pengawasan pembangunannya, ya pengawasan dalam pengertian materialnya, jenis-jenis material yang dipakai, volumenya dan sebagainya. Nah, itu semua menjadi peristiwa ini mengajarkan kepada kita itu harus diperhatikan semua gitu. Karena ternyata kan tidak ada sebab yang lain di luar gedung kan, tidak ada angin ribut, tidak ada bencana alam dan tidak ada apa-apa kan, tiba-tiba dia rubuh kan gitu. Nah, artinya sepenuhnya itu pada kekuatan bangunan, begitu. Baik, sehingga polisi menemukan unsur pidana ya dalam kasus ambruknya Ponpes ini. Terima kasih pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Oke, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pengungsi dan pendukung Palestina di Lebanon merayakan perdamaian Israel-Hamas. Pakai sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum.